Saya berani taruhan lah, kalau hari ini memang pemilu kada itu dilaksanakan, Pak Ipan menang lah. Tapi hanya karena tekan kayak bulan November. Sementara kan politik mah dinamis ya. Jangan beberapa bulan, beberapa hari aja sudah berubah kan begitu ya. Saatnya memang kita hari ini harus bicara. Gitu. Kita harus speak up dengan keadaan sekarang ini. Gitu. Hari ini kota Tasikmalaya itu sedang tidak baik-baik saja. Kehadiran saya ini adalah sebagai autokritik. Berapa tahun ke belakang wali kotanya ditangkap KPK. Ibaratkan ikan. Gitu. Ini memang kepalanya sudah busuk sehingga memang badan dan buntutnya juga ekornya juga akan busuk seperti itu. Sarip Dede lahirnya Perda Tata Nilai yang eksklusif itu kan begitu. Budi Dede malah saya dapat kesepakatan ya perjanjian 50-50 ya kan, banyak perubahan, jalan di mana-mana, hotel juga di sana sini semakin tinggi, mall semakin besar, begitu kan? Tapi daya beli masyarakat semakin rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pertemukan atau hadirkan tokoh aktivis sekaligus praktisi di bidang hukum yang hari ini mencalonkan diri menjadi wali kota Tasikmalaya dari Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau adalah Ketua Peradi Kota Tasikmalaya, Kang Andi Ibnu Hadi. Doktor. Oh, sekarang pakai DR. Nah, Doktor Andi Ibnu Hadi. Nggak pakai S. Nggak pakai S. Ya. Kalau pakai S kan di rumah saja jadinya. Yeah. Oke. Politik ini kan dunia yang aku pikir jauh lah dari cara berpikir yang lurus Kang Andi ini. Sebagai sahabat, kawan lah ya, kawan seideologi yang paham sekali konstruks berpikir Kang Andi. Aku pikir kenapa mesti masuk ke wilayah yang tanda kutip ya belusukan yang ya bergelimang lumpur di sana. Ya. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya sederhana ya. Sebetulnya ada dua kalimat yang dua sisi yang memang ini bisa menjadi satu gitu. Satu mungkin pendekatan dari sisi kepercayaan ya, dari sisi teologis. Dalam hal ini adalah agama Islam gitu ya. Dan mau tidak mau juga saya ini kan dibesarkan dan hidup hari ini di tengah-tengah pesantren gitu kan. Dan bagian dari keluarga pesantren Condong gitu. Satu, ini adalah amanat dari keluarga besar bahwa amal ma'ruf nahi munkar itu adalah satu hal yang wajib sepanjang kita mampu untuk melakukannya, kan seperti itu. Dan ini adalah saatnya gitu. Ini dari keluarga besar seperti itu. Terus juga dari rekan-rekan, dari sahabat-sahabat saya di aktivis di KPMII, di jaringan masyarakat sipil begitu. Saatnya memang kita hari ini harus bicara gitu. Kita harus speak up dengan keadaan sekarang ini gitu. Jadi keluarga besar, juga rekan-rekan, sahabat-sahabat melihat hari ini kota Tasikmalaya itu sedang tidak baik-baik saja, kira-kira begitu. Nah, sehingga mungkin kehadiran saya ini adalah sebagai autokritik terhadap kondisi politik, kondisi lajunya pemerintahan, kondisi sosial, fakta yang ada selama ini. Sehingga memang bukan berarti bahwa saya adalah sosok yang begitu hebat, sangat bagus begitu kan, dibandingkan dengan sosok-sosok yang lain. Saya tidak menganggap seperti itu. Tetapi saya di sini memposisikan diri ada sebagai antitesis dari tesis-tesis yang ada. Anggap saja seperti itu beberapa calon hari ini yang sudah muncul. Ini menarik. Hadir sebagai otokritik dari politisi yang hari ini muncul. Tuh. Emangnya kenapa?
Apa yang ada? Saya melihat begini. Yang ingin Anda sampaikan, Kang Andi sampaikan dengan politisi hari ini atau dari kemarin lah? Dari mungkin kurang lebih dari 20 tahun ya. Ya sejak kota ini berdiri lah. Sejak kota ini berdiri. Sejak begitu. pilkada pertama lah. Sejak pilkada pertama, betul sekali begitu ya. Saya bilang gini ya. Jadi kota Tasikmalaya ini kan kalau toh memang tidak disebut sebagai kotanya barometer politik di Priangan Timur, kira-kira begitu. Tetapi setidaknya itu mungkin bisa saja dibenarkan. Karena memang di kota Tasikmalaya ini begitu banyak begitu kan organisasi masyarakat sipil, terus juga pesantren yang tumbuh besar begitu ya. Seperti pesantren saya juga kan sebetulnya itu lahir juga dari abad 18 begitu kira-kira begitu. Nah tapi saya melihat bahwa ini tidak memberikan efek yang positif bagi perkembangan kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya dalam pemerintahan gitu ya, dalam integritas pemerintahan juga masih cukup dipertanyakan, sangat rendah menurut saya. Buktinya itu berapa tahun ke belakang wali kotanya ditangkap KPK begitu. Terus juga terkait dengan moral begitu. Padahal di kota Tasikmalaya ini begitu banyak madrasah diniyah, sekolah di mana-mana, universitas semakin hari semakin bertambah begitu. Tetapi juga lapangan pekerjaan juga semakin sulit. Geng motor di mana-mana, gitu kan, seperti itu. Kalau toh memang sekarang madrasah diniyah itu yang sejatinya adalah untuk membangun akhlak masyarakat, ya, dari sejak dini, ini kan juga akan berdampak positif pada karakter anak. Tapi kan hari ini juga ternyata gagal. Berarti ini ada sesuatu hal yang salah. Nah salahnya di mana begitu? Ya kalau kita ibaratkan ikan. Ini memang kepalanya sudah busuk sehingga memang badan dan buntutnya juga ekornya juga akan busuk seperti itu. Jadi kalau pemerintahannya hari ini juga memang dia tidak memiliki latar belakang memiliki integritas dan kapasitas, maka masyarakatnya juga mungkin akan dia akan juga busuk seperti itu. Nah ini coba aja sepanjang kota ini berdiri gitu kan, PMII selalu membuat kaderisasi, HMI selalu membuat kaderisasi, IMM, kami, organisasi-organisasi masyarakat sipil itu begitu dinamis di kota Tasikmalaya itu, gitu kan. Dan tujuan dari organisasi masyarakat sipil dan gerakan-gerakan mahasiswa itu kan sebetulnya untuk membangun generasi muda bangsa, dan itu adalah sebagai calon pemimpin. Nah, tetapi hari ini siapa yang memimpin kota Tasik? Yang memimpin kota Tasik itu adalah mereka-mereka yang tidak pernah berproses di organisasi masyarakat sipil, ya, di organisasi gerakan mahasiswa, begitu kan? Mereka tidak pernah berproses, mereka tidak pernah bergaul dengan rakyat, mereka tidak. Saya merasa bahwa mereka, kalau memang mereka akan jadi, saya yakin mereka tidak akan betul-betul merasakan apa sih yang menjadi penderitaan rakyat seperti itu. Mereka tidak tumbuh di tengah-tengah rakyat. Betul. Mereka tidak tumbuh di tengah-tengah rakyat. Mereka bukan lahir dari rakyat. Mereka lahir dari mana? Mereka lahir dari pengusaha. Mereka lahir dari para pemodal. Mereka lahir dari para kaum-kaum feodal. Mereka lahir dari kelompok-kelompok oligarki. Mereka yang kesehariannya di belakang meja. Begitu. Tidak pernah melihat ke bawah, apalagi mereka merasakan itu. Nah sebetulnya saya begini ya, saya ingin memberikan inspirasi mungkin ya bagi teman-teman saya yang lain juga, bagi senior-senior saya yang lain juga. Kalau hari ini Andi Ibnu Hadi itu dianggap adalah sebagai calon yang kere, gitu kan, yang lahir dari masyarakat yang miskin. Saya berharap senior-senior saya, teman-teman saya juga memiliki keberanian yang sama. Bahwa ini adalah kesempatan kita untuk memperjuangkan hal-hal yang memang dulu itu selalu kita bicarakan begitu. Kenapa hari ini kok nggak ada yang berani? Kemana itu para aktivis 96, 98 gitu ya.
yang katanya dulu ikut Mapaba, yang katanya dulu ikut LK, yang katanya dulu ikut demonstrasi dan sebagainya. Ini momentum politik di mana ini adalah satu kesempatan untuk memperjuangkan apa yang kita diskusikan, apa yang dulu kita demonstrasikan sebetulnya. Tetapi kenapa hari ini menghilang? Karena gara-gara takut oleh mahar politik. Nah ini ironis menurut saya. Itu seperti itu. Ya mungkin mereka memiliki pandangan yang sangat pragmatis dan realistis sebenarnya. Iya. Nah dan itu sebenarnya kan realita itu kan bisa diubah. Kita tidak perlu menyerah dengan realita kan begitu. Bagaimana kita menggulingkan Soeharto tahun 98. Bagaimana juga kerusuhan Tasikmalaya itu bisa meledak. Waktu itu kita tidak pernah melihat realitas bahwa begitu kuatnya militer, begitu kuatnya Golkar. Kita dulu nggak pernah melihat itu. Tetapi kita lantang bergerak, lantang bicara. Yang penting bicara dan speak up. Iya, kita bicara, kita berbuat, kita berjuang. Dan insya Allah akan melindungi orang-orang yang berjuang. Oke. Jadi ini kemunculan Kang Andi nyalon wali kota ini ya sebagai sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang memiliki pikiran yang lurus dan memiliki idealisme tentunya. Betul. Gitu. Ayolah berdiri. Ya. Bicara. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut nggak punya uang. Ya. Jangan takut dimusuhin, jangan takut juga dicemoohkan, begitu ya. Dilecehkan. Kalau saya kan udah biasa ya mungkin ya. Saya dari kecil, saya biasa dilecehkan gitu lah. Saya sejak remaja juga memang masuk kuliah juga saya sering nunggak lah gitu kan, gitu ya. Saya sering di posisi yang menurut orang lain mungkin saya terhina, begitu kan. Tapi dari sisi dunia ya, begitu kan. Dari sisi materi, begitu kan. Tetapi dari sisi spirit saya merasakan bahwa saya tidak pernah sedikit pun mundur untuk melakukan sesuatu hal yang menurut saya, bukan saya aja ya, menurut norma begitu ya, menurut etika gitu kan, itu benar. Saya tidak akan pernah. Tapi saya pengen tahu parameter selama sepanjang sejarah Kota Tasik ini. Wali kota pertama dipilih oleh DPR, DPRD. Ya. Wali kota kedua Sadarajat, Pak Sarip Dede Sudrajat itu betul. Dipilih oleh masyarakat. Betul. 2007 ya. Ya. 2015 Budi Dede. Betul. Ya. 2000 berapa? Bukan 2018 apa 2017. 2017 Budi Yusuf. Alhasil hari ini Kota Tasik masih problematik dengan berbagai macam persoalannya. Betul. Dari kesekian wali kota ini, mana yang menurut Anda paling berprestasi? Nggak ada. Nah, yang katanya Haji Budi itu juga Bapak Pembangunan, ya ini ya. Makanya saya tuh dengan teman-teman dalam merumuskan visi misi itu adalah maju berkeadilan. Jadi bukan hanya sekedar maju, gitu kan, tetapi juga berkeadilan. Gitu. Kalau yang terakhir itu kan dianggap bahwa Haji Budi itu adalah sukses membawa Kota Tasikmalaya sehingga dijuluki sebagai Bapak Pembangunannya Kota Tasikmalaya. Siapa yang menjuluki? Saya dengarkan. Ya siapa yang menjuluki? Katanya masyarakat, tapi nggak tahu juga ya masyarakat yang mana begitu kan, gitu. Ya secara fisik zaman Haji Budi banyak perubahan terutama jalan lah. Ya iya, tetapi kan tidak berkeadilan. Gitu ya. Kenapa saya katakan tidak berkeadilan begitu ya? Gitu. Aku pengen dengar kritiknya satu-satu dulu. Zaman Pak Bubun, apa yang kritiknya apa waktu itu? Zaman Pak Bubun itu apa ya namanya? Tentu Kang Adi punya referensi lah ya. Betul. Saya waktu itu juga memang saya sudah masuk di partai politik, saya sudah di PKB. Itu kan tahun 2004 saya masuk di PKB ya. 2003 saya masuk di Garda Bangsa. Zaman Pak Bubun itu saya melihat tidak ada sesuatu yang berubah di Kota Tasikmalaya itu. Hanya sekedar bahwa status Kotip jadi Kota Tasikmalaya, begitu saja. Gitu. Ya, itu kan awal-awal ya. Ya, gitu kan, hanya sekedar itu aja. Kalau toh memang Pak Bubun itu dinilai bahwa dia memiliki integritas gitu ya, gitu kan. Ya orangnya santun gitu ya. Saya melihat itu ya orang dari sisi dengan latar birokrasi ya. Ya, dengan latar birokrasi, tetapi juga tidak
akhirnya juga tidak memiliki inovasi begitu ya. Inovasi seperti apa begitu. Mungkin karena waktu itu baru pertama ya kita. Masa-masa pembentukan awal lah ya. Masa pembentukan awal. Ya lagi nyiapin kantor DPRD, nyiapin balai kota gitu kan. Wajar lah ya. Nyiapin terminal yang baru. Terminal gitu kan. Yang akhirnya juga desas-desus terminalnya juga bermasalah kan begitu ya. gitu ya. Jadi kantor DPRD-nya bermasalah juga. Bermasalah gitu kan. Ada korbannya juga. Ada korbannya gitu kan. Kalau memang terminal mungkin baru di BPK saya dengar begitu ya gitu kan gitu. Jadi kok nggak ada ini ya. Saya melihat ini kan nggak ada. Beda dengan kabupaten ya. Bukan saya mungkin karena bupatinya itu adalah senior saya gitu kan, almarhum Pak Tetang Eva begitu kan. Saya pikir juga ada beberapa pembangunan yang prestisius menurut saya kalau di Kabupaten Tasikmalaya itu. Ya. Sekarang Masjid Agung jadi ya, megah. Terus juga jalan Cisinga ya, Singaparna Ciawi ya. Itu juga akhirnya kan diselesaikan sama Pak Ade Sugianto, tapi rintisannya kan ada di Pak Tatang begitu. Tetapi kalau kota Tasikmalaya ini apa coba? Gitu kan, selain sampah dan Cihideng yang semrawut seperti itu, gitu kan, nggak ada gitu ya. Terus jalan dibangun di mana-mana begitu ya, jalan dibangun di mana-mana. Apakah itu juga mempengaruhi pada indeks peningkatan? Oke, aku geser ke Pak Sarip. Oke. Sarip Dede apa ya? Saya nggak melihat itu ya. Saya mencoba, saya segini ya, ini apa yang coba yang prestisius ya, legasi yang teringat gitu ya, maksudnya. Yang legasi yang teringat paling juga Sarip Dede lahirnya Perda tata nilai yang eksklusif itu kan begitu. Ya, sorry ya, ini kan kalau mungkin dari perspektif kami begitu ya, di kelompok masyarakat sipil itu dan di kelompok warga Nahdien, saya tidak mewakili pengurus PCNU begitu, walaupun mungkin saya juga sebagai wakil sekretaris di PCNU begitu. Ya itu kan hanya sekedar melahirkan kebijakan yang eksklusif dan juga yang sempat juga akhirnya ditolak oleh provinsi dan pusat kan begitu. Ya bukan prestasi kalau begitu kan begitu. Itu. Terus juga yang terakhir apa? Setelah itu siapa? Budi Dede. Budi Dede ya. Budi Dede malah saya dapat kesepakatan ya, perjanjian 50-50. Ya kan? Apa yang itu? Oh ya oke lah itu kalau dikatakan itu sebagai prestasi ya. Saya masih pegang hari ini juga surat perjanjian itu. Dan itu sempat jadi kajian juga kita di Pradi waktu itu dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil gitu. Apakah ini perbuatan melawan hukum atau bukan gitu ya. Membuat sebuah perjanjian. Iya, membuat yang di dalamnya gimana itu substansinya? Yang saya baca begini. Jadi surat perjanjian itu pertama begitu kan. Pertama Haji Budi jadi di periode pertama itu Haji Budi jadi wali kota, Dede jadi wakil. Nah, kalau sudah menang, gitu kan, kalau sudah menang itu ada 50-50 penghasilan. Saya juga nggak tahu ya, kok SOTK kok ada penghasilannya gitu ya. Dan itu ditulis dalam surat perjanjian itu. Dibagilah dinas-dinas itu penguasaannya gitu. Bukan hasilnya. Hasil dari apa? Dari SOTK, hasil dari penempatan itu, maka hasilnya dibagi dua. Nah, jadi bukan oh ya ini ada dinas 5, ada dinas 10. Yang 5 ini dipegang wali kota, yang 5 lagi dipegang wakil gitu ya. Nggak begitu. Jadi hasil dari itu, ini kan juga konotasi mungkin kalau hasil itu kan ke uang ya. Kalau hasil uang kalau kan, di perjanjiannya bunyinya memang tidak disebutkan berapa itu cuma hanya persentase saja. Gitu. Intinya bagi hasil dari cawe-cawe mungkin ya. Bisa jadi begitu lah. Ya kalau ngomongin SOTK penempatan kepala-kepala dinas, lantas berakhir dengan pengkhianatan terhadap perjanjian itu. Lahirlah pengkhianatan gitu kan, akhirnya pecah kongsi sehingga muncullah itu. Nah, tapi akhirnya kita jadi tahu kan ya busuknya gitu ya birokrasi kita seperti apa. Itu dan banyak orang yang mewanti-wanti ini bahaya nih. Bahaya. Kejadian lah
Nah, ya kejadianlah itu penyergapan oleh KPK seperti itu ya. Ya memang dari awal juga kan kita sudah menduga itu. Kita sudah menduga itu. Ini nggak tahu akan berlangsung berapa lama begitu kan. Tetapi saya pikir juga hari ini dunia sangat terbuka begitu kan. Dan ini adalah apa ya, jahat dan sembrono kan begitu. Orang banyak juga di Indonesia ini yang lebih jahat daripada itu sebetulnya. Lalu di akhir masa ketika ada penangkapan itu ada vonis lah ya. Betul. Muncullah Pak Yusuf. Muncullah Pak Yusuf sebagai wali kota dengan legasinya pedestrian. Betul. Saya awalnya cukup mengapresiasi. Saya betul-betul wah ini luar biasa Pak Yusuf gitu ya. Gitu kan. Jadi walaupun mungkin itu dianggap kecil ya, cuman hanya Cihideng gitu kan, terus juga hajat sebagian. Saya waktu itu juga sangat berharap banyak ke Pak Haji Yusuf ini. Pak Haji Yusuf bisa melakukan sesuatu hal yang berbeda dari yang sebelumnya, dan ini juga nampak jelas gitu ya. Dia berani ambil resiko gitu kan, berani ambil resiko menghadapi pihak-pihak yang memang mungkin dirugikan dengan kebijakan beliau begitu kan. Nah tapi juga pada akhirnya juga tidak berlangsung lama kan begitu, cuman berapa tahun, 2 tahun juga nggak sampai waktu itu, 2 tahun nggak sampai waktu itu. Dan hari ini juga malah makin parah begitu ya. Nah ini saya gimana ya? Saya pusing lihat kota Tasikmalaya ini. Gitu. Jadi apa ya, orang itu jadi kok gini ya. Ini persoalan di memahami cara hidup bersama itu bagaimana sih sebetulnya orang Tasik ini, orang kota Tasik ya. Orang Singapura ini gini ya. Singapura itu kan kecil. Tetapi dia punya mindset yang sama, bahwa saya ini harus bertahan hidup di sini dan saya ini sangat cinta dengan tempat ini begitu kan begitu, sehingga mereka sama-sama menahan diri gitu, sehingga memang terjadi satu relasi dan itu terbentuk menjadi satu norma bersama dan itu dipatuhi bersama. Nah kalau di kota Tasik itu kan nggak begitu, hayang sangeunana sorangan gitu kan, hayang sangeunana sorangan begitu ya. Jadi nggak pernah memikirkan orang lain. Tapi tadi ada catatan yang menarik. Kalau kepalanya busuk, ya, badan sama buntutnya juga busuk. Kalau ikan. Betul. Ada catatan yang menarik tadi. Ya. Kalau CK gimana CK? Nggak jelas juga CK juga. Nggak jelas CK-nya gimana arahnya. Dia PNS aja ya. Ya pagi-pagi kalau dia berangkat kan gini. Kantor, balik sore gitu. Balik sore ya gitu kan. Ya hanya sekedar. Saya nggak bilang ya bahwa CK hanya sekedar terima gaji buta begitu kan, gitu kan? Tidak saya tidak bilang begitu, tidak menganggap begitu kan. Tetapi karena ada urusan besar yang sekarang itu nyusun RPJPD loh. Bagaimana RPJPD Kota Tasik ini diserahkan kepada sosok pejabat yang cuma mampir. Ya cuma mampir. Rencana pembangunan jangka panjang bos. Iya. Ini bukan urusan main bos. Betul. Kepalanya orang mampir. Nah ini ya, nggak tahu nih seperti apa. Jadi rencana jangka panjang itu kan betul-betul ya. Ini kan harus memotret aspirasi masyarakat. Nah pertanyaan saya ini kan ini oke ya. Musrembang itu secara nggak lah kalau itu formalistis ya bisa jadi bukan. Lah begitu ya. Gitu itu kan. bukan solusi lah. Bukan demokrasi deliberatif dalam proses perencanaan. Betul. Yang iya. substantif. Nah itu. Tapi kan gini ya. Itu prosedur itu. Betul. Dan itu prosedur itu dilaksanakan saja. Iya. Apakah hasilnya partisipatif atau enggak nggak urusan. Karena mereka hanya prosedur teknis saja. Ya formalistis aja. Yang penting ada berita acaranya, yang penting ada suratnya, nggak tahu itu ya. Contohnya sekarang ada musrembang ya di tingkat kelurahan begitu ya, di tingkat kelurahan. Apakah memang bisa dipastikan beberapa perwakilan masyarakat satu kelurahan itu yang dianggap penting itu hadir di sana. Begitu. Ya, wong masyarakat Kota Tasikmalayanya aja sekarang hari ini juga mesti dibangun tingkat kesadaran politik dan kesadaran hukumnya. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi ya dalam hal seperti itu. Berarti Kang Andi
nyalon wali kota nih ya bentuk kejengahan aja. Kalau saya sih ya begitu. Bentuk karudet gitu ya. Karudet lah nggak nyalon wali kota. Mending jalan wali kota lah. Gitu kan. Jadi begini ya, bagi saya tuh gini ya. Karena dari awal sampai akhir saya paham betul dan saya menyimak betul perjalanan kota ini dari sejak 2001 sampai sekarang. Memang apa ya? Ini kan perencanaan kotanya aja nggak jelas gitu ya. Kalau ya sorry itu saya ya. Kalau kota Tasik ini dibangun oleh kolonial dengan perencanaan yang cukup luar biasa. Luar biasa. Di mana pusat pemerintahan, di mana ini, di mana itu dan lain sebagainya. Dan ini kan banyak kepentingan. Betul. Contoh, Taman Sari yang diproyeksi jadi pusat ibu kota, gitu kan, digeser ke jadi sana. pusat sampah sekarang. Ya, digeser ke daerah ini yang ya Bungur Sari sekarang. Ya, betul. Gitu dengan alasan kepentingan. Bukan paradigma membangun kota. Saya tuh gini ya, lama-lama saya ingin menggugat sebetulnya. Ya kalau dulu kan catur tunggal ya. Jadi mana pasar, mana ini kan itu kan terkonsep dengan baik. Gini ya, ini nih. Ini aku lihat kan pusat pemerintahannya aja dijauhkan dari masyarakat. Ya, dijauhkan dari masyarakat. Nggak ada ruang publik, nggak ada apa. Nggak ada. Ini ya, ini PR besar sebetulnya bagi pemerintah Kota Tasikmalaya. Gitu. Ya. Dengan pembangunan yang ugal-ugalan ini. Dengan pembangunan yang ugal-ugalan. Ya, ingat loh, ini tapi ada, nasi sudah jadi bubur, Bos. Iya. Tapi ya memang kan perbuatan pidana itu kan juga harus ditindak sebetulnya oleh aparat ya. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau memang mau seperti ini terus ya udahlah bubarin aja Kota Tasikmalaya kan gitu. Negara ini udah nggak ada gitu ya. Kita kembali ke zaman purba begitu. Siapa yang kuat dia yang berkuasa gitu. Cocok gitu ya. Jangan-jangan orang lupa dengan tujuan dibentuknya Kota Tasik dulu. Ya kan? Ya. Kita mau mekar, mau berdiri sendiri kota tip menjadi ditingkatkan statusnya menjadi pemerintahan kota yang otonom ini dengan harapan mensejahterakan masyarakat. Betul. Ya. Jangan lupa dengan tujuan itu. Bukan lupa, memang nggak ada. Memang nggak ada gitu kan itu kan bunyi norma aja yang dalam undang-undang otonomi daerah begitu. Dan dalam apa namanya ya sekarang ya dalam perkembangannya. Gimana penilaian Kang Andi 20 tahun pembangunan Kota Tasik dari 2001 sampai dengan 2024 ya seperempat abad ini. Apa perubahan apa yang terjadi? Banyak perubahan, jalan di mana-mana, ya kan? Hotel juga di sana sini semakin tinggi, ya. Mall semakin besar, begitu kan? Tapi daya beli masyarakat semakin rendah. Nah ini yang tidak berkeadilan, begitu. UKM banyak yang tergusur, Bos. Jangan lupa. Ya banyak sekarang juga. Mati. Katanya Sambong pusat alas kaki. Betul. Nah, pada bangkrut, banyak yang bangkrut. Purbaratu pusat Anyaman Mendong hancur. Ya. Begitu. Terus juga Cipedes, pusat batik juga hancur. Gitu kan. Purbaratu, Ciberem dulu tuh kan pusat ekonomi pertanian, di situ sawah, ya kan? Sekarang udah jadi Perum. Ya kan dibangun jalan. Nah ini loh Kang, saya tuh ya. Ini yang menurut saya ini kan saya ini gini ya. Koperasi mati. Ya. Padahal ini sejarahnya berdiri koperasi. Ya. Nggak ada sekarang mana koperasi yang bisa diunggulkan sekarang di Kota Tasik. Yang padahal Kota Tasikmalaya ini adalah sebagai kota bersejarah begitu kan. Payung jadi artefak. Artefak tidak pernah dikembangkan. Pernah dipakai juga payungnya. Nggak pernah dipakai. Kelom jadi artefak di pinggir jalan, jadi tempat duduk. Iya, di nanti karena di trotoar, ya kan. Yang hari ini juga malah makin penuh sampah. Inilah ya Kang. Ini ya, saya ini sempat menjadi kajian kami gitu ya. Itu di tahun 2000, sekitar tahun 2014 itu kalau nggak salah. Jangan-jangan aku bertanya, setuju apa enggak? Jangan-jangan keberadaan pemerintah kota ini adalah sebuah struktur, gitu ya, yang memang membuat miskin. Betul. Iya. Karena nggak ada orang miskin karena miskin. Iya.
Karena struktur. Iya, Pemiskinan terstruktur. ini kan pemiskinan terstruktur. Jangan-jangan seperti itu. Ya memang konsep kapitalis begitu kan. Ya mana ada sekarang dibangun kemandirian, nggak ada. Kemandirian ekonomi koperasi mati, kemandirian ekonomi UKM pada mati. Itu. Masyarakat desa dipaksa hidup cara berpikir kota. Yang semakin besar sekarang Asia Plaza, Hotel Santika dan sebagainya, gitu. Kalau kita lihat tuh ya, ini nih ironis kan seperti ini dari apa? Dari Hotel Santika kira-kira mungkin ke daerah Cikurbuk berapa meter itu? Berapa kilo? 1 kilo, ya. 1 kilo ya? Nggak nyampe kayaknya 1 kilo. Dari Santika. Ya dari Santika. Ya 1 kilo. 1,5 1,5 kilo lah. ya, 2 kilo lah ya, 2 kilo dari Hotel Santika. Saya sekitar 2 minggu lalu, saya bertemu dengan anak yang yatim piatu. Mereka ibunya sudah meninggal, bapaknya juga sudah meninggal, gitu ya. Dia tinggal di komplek yang sangat kumuh di belakang Pasar Cikurubuk. Neneknya juga nggak ada, kakinya juga nggak ada. Nah, dan itu sempat telantar. Kenapa? Karena mereka tidak punya KTP. Kartu keluarga juga nggak ada. Jadi setiap tahun saya tanya ke RW-nya, mereka tidak pernah dapat bantuan sosial. Mengerikan sekali ini. Yang padahal itu dari balai kota cuma berapa kilo itu. Nah ini ya, jadi jangan sampai karena pembangunan yang sangat ugal-ugalan ini di Kota Tasikmalaya, sehingga melupakan hal-hal humanisme yang itu sangat mendasar sekali. Ah, itu konstitusi, bos. Ini urusan ideologi. Sebenarnya apa sih ideologi pemimpin kita hari ini di Kota Tasik? Nggak jelas ya. Kita kan punya Pancasila, Undang-Undang Dasar, Pasapa, tujuan bernegara dan lain sebagainya udah jelas kok di dalam. Betul. Nah inilah yang bikin saya jengah gitu ya. Saya harus bicara, saya harus speak up gitu. Nggak jadi soal lah ya. Urusannya nanti, syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan oleh PKB, saya di-SK-kan begitu. Nggak pun nggak apa-apa. Nggak urusan lah. Nggak urusan lah ya. Tapi saya udah ngomong gitu ya. Yang penting saya udah ngomong, saya udah berbuat gitu ya. Gitu yang penting berani. Dan keberanian itu nggak dijual di Pasar Cikurubuk. Nah itu. Apalagi di AP. Apalagi di AP. Bandrolnya nggak terhingga. Nggak terhingga keberanian. Orang-orang yang serius hari ini cuma hanya mengandalkan kekuasaan dan uang itu kan, saya pikir juga mereka nggak punya keberanian, masih punya keberanian saya. Iyalah, semuanya politisi senior saya itu kan nggak berani juga maju. Betul. Ya dasarnya kan nggak ada duit lah. Nggak ada duit. Saya sempat ngobrol dengan beberapa senior gitu. Wah ini nanti begini ya, ini segala macam, nyasok tukang. Cina di nyawe. Ini jadi gimana saya bilang gitu ya. Gitu. Jadi ini saya juga heran. Kenapa begitu ya? Atau memang mereka terlalu lama di sistem ya? Ya karena pemilu pileg yang kemarin 2024 indikatornya, bos. Gitu kan. Kang Andi kan paling kencang tuh keriak tusuk sate dan lain sebagainya. Dan faktanya praktek money politik itu ada. Sehingga perhitungan pragmatis kemenangan itu bagaimana beli satu kepala dengan harga 100-200 ribu. Betul. Kalau targetnya 200 ribu suara, ya 200 ribu aja kali. Siapa yang gagal? 200 ribu, 40 miliar. Ya, 40 miliar. Nah itu dianggap sebagai gagal ya, kegagalan demokrasi, ya kan? Iya. Nah itu siapa yang salah? Aktivis. Kemana aja selama ini mereka? Mereka betul nggak sih melakukan pendidikan politik terhadap rakyat? Aku pikir ini multi ya, semua orang membiarkan. Ya aktivis, kalau para agamawan kan begitu ya? Ya para agamawan membiarkan juga. Pemerintah. Dipelihara. Pelaku politiknya juga. Ya pastilah berpikir seperti itu. Makanya kok Kang Andi nih wani-wanian masuk Andi. Sekarang tuh sangat liberal dan betul. Sangat ini. Ya. Sangat
kotor. Sangat kotor. Iya. Jadi banyak orang yang bilang begitu. Wah, Kang, ya Andi teh. Gitu. Jadi semua orang itu ya teman-teman saya, kerabat, sahabat, keluarga besar saya. Tapi kecuali keluarga besar saya. Keluarga besar saya begitu saya sampaikan, dia sangat support sekali gitu ya. Keluarga besar pesantren Condong sangat support. Dan tidak pernah satupun ada kalimat, oh Kang Andi, sekarang ini kan realistis, kita harus beli suara, kita harus ada mahar ke partai dan sebagainya. Ya silaturahmi nggak. Kalau kemarin Jenny Jawisman aku wawancara di sini, bos, politik ini bukan mainan orang miskin bos. Dia bilang begitu. Pertemuan aja kalau nggak diberi duit mah nggak di uang duduk, bubar gitu kan. Sekali pertemuan lah duitan, masyarakat udah apatis karena lihat situasi mungkin. Apa bedanya wali kota sekarang dengan wali kota kemarin? Sama aja, hidup tetap miskin juga gitu kan. Cara berpikir masyarakat itu sesederhana itu. Ya Kang Jenny itu kan mewakili pikiran masyarakat, bukan mewakili pikirannya aktivis. Iya. Iya, mewakili fakta lah. Oh iya, mewakili. Ya fakta masyarakat itu memang seperti itu. Mewakili pikirannya masyarakat. Kalau saya ini kan mewakili pikirannya aktivis dan pesantren kan begitu ya. Dan itu saya buktikan. Saya mengantarkan formulir ke PKB itu diantar oleh ya kan, ya kurang lebih santri, masjid taklim, teman-teman aktivis dan sebagainya. Nggak satu pun rupiah saya mau mengeluarkan itu. Aku pikir butuh langkah-langkah yang sangat revolusioner untuk merubah Tasik yang sudah terbentuk tuh 25 tahun ini. Iya, jangan lagi ada apa ya namanya. Nah aku mau nanya, posisi Kang Andi, seandainya Kang Andi tidak mendapatkan SK dari PKB gitu, ini ada opsi orang nih, ada Ipan Diksan, ada siapa? Piman. Ada siapa lagi? Siapa? Yanto Oce. Ada Yusuf. Calonlah inilah wali kotanya, misal. Ya. Posisi mau pilih siapa? Dukung siapa? Posisi saya akan milih Agus Wahyudin karena senior saya. Agus Wahyudin nggak ada di pertanyaan saya. Tapi kan calon. Ya betul, dia calon. Nggak sekarang kan udah mengerucut lah. P3 ya pada tahu lah di P3 itu dinamikanya seperti apa. Senior kita ini mau kemana juga kan larinya. Ini kayaknya udah pesimis dia tuh. Ya. Untuk di SK-in dari P3 ini. Taruhlah ada 4, ada Yanto Oce, ada Ipan Diksan, ada siapa lagi? Yusuf dan ini. Ada Piman. Ini ya, kalau Piman itu kan sosok muda ya. Sosok muda, tapi saya juga nggak tahu ya. Mungkin dia terlalu lama juga di Jakarta dan luar negeri juga kan. Ya. Gitu. Tetapi juga sepertinya dia tidak begitu terkoneksi ya dengan pengusaha-pengusaha APBD begitu kan. Ini yang kadang-kadang juga bikin repot gitu kan. Ya. Nggak ada urutan, nggak ada irisan kepentingan. Nggak ada irisan kepentingan dengan itu ya. Para pemain project. Itu ya. Ini yang kadang-kadang juga bikin kacau ya. Bikin kacau. Kalau hari ini sudah menitip sekian ya, terus kebijakan pemerintah ke depan juga kan masih diplot oleh mereka ya. Itu kan repot. Dan dia sedang menjabat sekarang kan? Sedang menjabat. Anggota DPRD provinsi. Betul. Aku nggak dengar juga dia turun ke lapangan. Iya. Nggak dengar juga aku. Ya sama. Soalnya nggak pernah juga ketemu sama aku kan? Sama. Udah ketemu belum mau Piman? Sama Ipan. Sama Piman. Piman belum pernah ketemu. Sama. Saya juga begitu gitu ya. Saya pikir yang seperti kita lebih banyak daripada yang sudah ketemu. Iya. Berinteraksi dan lain sebagainya. Ini Kang, saya tuh kan bikin apa ya namanya tuh kan paralegal. Ini kan direplikasi ya dari apa yang saya lakukan di kabupaten. Saya bikin paralegal. Kalau di sana itu paralegal desa, ini paralegal kelurahan. Nggak ada dia turun ke lapangan. Nggak ada, saya nggak dengar itu. Bawa aspirasi bangun jalan. Betul. Bangun apa gitu. Itu kan. Ya pesantren saya juga siapa yang paling suka
datang itu kan Kang Nurul kalau Golkar ya. Ya. Sekarang yang munculnya Haji Yusuf. Paling kalau kontak juga kontak saja asisten saya gitu kan. Oh gitu. Jadi ya apa ya gini ya kan kalau kata Kang Adi pemimpin itu harus lahir dari rahim rakyat. Betul. Aku pikir di Pimandi nggak lahir dari rahim rakyat. Iya. Boleh nggak aku punya pendapat seperti itu? Ya, iya. Atau sama nggak dengan pendapat aku? Setuju pisan. Setuju pisan. Ya gini ya kan banyak ya orang dulu ya. Dulu itu kan. Tapi sorry karena dia muda, dosanya lebih sedikit lah. Dosanya lebih sedikit. karena kita pasti punya harapan karena dia masih muda. Gitu. Ya tinggal mungkin sekarang bagaimana dia akan merubah itu. Ya, caranya sederhana saja. Jangan terlalu banyak foto yang pakai peci aja. Biar dibenol. Biar kelihatan dia. Nggak usah pencitraan bahwa gini ya, jangan seadanya aja kan. Seadanya aja kayak saya aja dari pesantren saya nggak pakai peci, nggak pakai peci. Minimal punya harapan. Katanya dia lulusan luar negeri gitu. Ya. Berarti kan ya pengetahuannya lebih inilah ya. Nggak tahu dia tuh MBA itu kan ekonomi ya, manajemen ya. Manajemen ekonomi gitu. Nggak tahu tuh ilmu yang dari Eropa atau dari Amerika cocok nggak tuh untuk memanage masyarakat kota Tasikmalaya ini yang begini gitu ya. Jangan-jangan ilmu itu adalah diambil dari realitas sosial di Eropa atau di Amerika gitu. Ya. Lalu template ditempelin di sini. Ditempelin di sini cocok nggak gitu? Ya nggak bisa bos. Konstruks budayanya beda, konstruks sosialnya beda, konstruks ekonominya juga beda. Iya. Oke itu Piman ya. Tapi kita punya harapan dengan orang inilah ya. Ya, saya ada harap. Yang keduanya, Yanto Oce. Misal. Yanto Oce itu kan seprofesi lah dengan saya ya, sebagai advokat. Cuman bedanya, kalau dia itu kan pengacara profesional. Ya. Kalau saya ini kan pengacara pro bono. Ya artinya gini ya. Ya setidaknya kan tahu aturan hukum. Ya paham lah. Paham aturan hukum gitu ya. Walaupun mungkin dia lahir dari kota Tasikmalaya. Ya kan, dia lahir dari kota Tasikmalaya. Dia dewasa di Tasik juga kan, setelah dewasa dia barulah ke Jakarta begitu kan ya. Nah itu jadi sebetulnya juga ada harapan ya, itu kan ada harapan dari itu. Tetapi ini yang saya dengar juga kan beliau juga kan aktif di HMI dulu. Itu katanya saya baca di profilnya itu juga Kahmi aktif ya di Jogja gitu. Nah ini kan juga apa ya namanya, dia harus belajar lebih banyak lagi terkait dengan masyarakat kota Tasikmalaya. Kalau dulu mungkin dia banyak belajar kan masyarakat Jogja ya. Ya hari ini maka dia harus rajin-rajin lah begitu kan belajar masyarakat kota Tasikmalaya ini yang memiliki keunikan tersendiri gitu. Ya, jangan-jangan dia udah tahu juga. Karena bertahun-tahun berinteraksi juga dengan para aktivis tanda kutip ya. Oh iya. Tapi gini loh Kang, jadi gini. Yang taunya jangan begini ya. Jadi jangan bahwa kota Tasikmalaya ini tukang prank gitu kan. Bahaya juga. Jadi jangan sampai ada kesimpulan, oh kota Tasikmalaya mah tokoh-tokohnya ngeprank gitu. Kan, ya, itu kan bahaya gitu ya. Gitu. Ya, maksudnya Kang Yanto diprank oleh P3 gitu maksudnya. Atau gimana? Ya saya juga apa ya? Ya mungkin itu ini realitas politik atau memang politik. Saya pikir politik tidak juga harus begitu ya. Iya. Tidak harus juga begitu. Ya kita ikut bersimpati lah ya. Empati lah. Empati lah. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu gitu. Oke, berikutnya ada siapa? Ipan Diksan. Oh ya. Saya melihat spanduk Pak Ipan Diksan itu bukan hanya sekedar di kota Tasik, tapi tembus saya tuh lihat itu sampai ke Ciamis. Spanduknya. Maksudnya apa tuh? Iya, spanduknya itu dipasang.
sampai di Cidolog ada spanduknya. Itu timnya mungkin salah. Teuing kumaha saya gitu apa? Itu nah aja tadi bikin dari Ciamis gitu ya. Atau memang ada orang iseng mungkin. Nggak tahu ya. Karena suka dengan Pak Ipan, saking antusias mungkin dipasanglah di Cidolog. Iya. Jadi memang. Tapi ini mesti dicek nih, menarik nih. Kelebihan dukungan mungkin. Oh, lebar gitu maksudnya. Kelebihan dukungan. Ya kalau nyimpen air kan lebar. Ya. Gitu, jadi bukan hanya sekedar masyarakat Kota Tasikmalaya gitu kan. Orang Ciamis juga ngedukung Pak Ipan. Gitu. Ngedukung Pak Ipan. Jadi kalau saya berani taruhan lah. Kalau hari ini memang pemilu kada itu dilaksanakan, Pak Ipan menang lah. Gitu kan, tapi hanya karena kan kayak bulan November. Sementara kan politik mah dinamis ya. Jangan beberapa bulan, beberapa hari aja sudah berubah kan begitu ya. Ya wajar lah diantaranya juga kan atau ku Harley, ku Mercy, ya kan gitu. Ya dikelilingi oleh orang kaya ya, orang kaya Tasik lah ya. Bonafid lah. Bonafid lah. Ya. Nggak kayak saya kan kere. Jalan kaki ya. Jalan kaki. Kalau saya ini kan jalan kaki gitu ya. Gitu. Ya masyarakat pinggiran lah. Kajian diantar ku angkot 01 kan. Iya. Oh, Pak Ipan kan diantarna Mercy, BMW, Harley gitu kan. Jadi punya harapan. Harapan menang Pak Ipan mah. Tapi kalau persoalan bisa merubah Kota Tasikmalaya, duka tuh. Gitu ya. Jadi Kang Adi meragukan juga. Ragu, ya ragu. Ini sudah sudah menjadi pengetahuan bersama ya. Kacapangan bahasa Sundanya. Ya, jadi kacapangan. Gitu kan. Karena proyek itu paket itu kan harus dibeli, gitu. Satu kok apa ya? Nggak ngerti ya. Jadi kok sepertinya gini ya, itu kan sudah jadi kacapangan gitu ya. Tetapi penegak hukum di mana? Kaitannya sama Pak Ipan apa? Kaitannya sama Pak Ipan apa? Pak Ipan sekarang kan dia pemegang kebijakan. Terus? Gitu kan? Dia pemegang kebijakan, gitu ya. Saya berharap bahwa saya ingin memberikan satu warning lah bagi Pak Ipan. Pak Ipan orang baik. Ya, Pak Ipan orang baik. Oh iya, aku tahu. Tapi hati-hati. Kenal lama aku. Ya, kepribadiannya. Iya, kepribadiannya sangat baik. Tetapi hati-hati. Ini ada kepentingan pemodal yang biasa bermain gitu di kebijakan-kebijakan yang ingin coba untuk menyetir gitu ya. Menyetir Pak Ipan ini jangan sampai terjadi. Saya pikir kalau saya sebagai warga masyarakat Kota Tasikmalaya, saya berhak untuk mengingatkan itu. Gitu. Jadi jangan sampai sosok Pak Ipan yang baik itu, yang luar biasa itu ternodai dengan kepentingan-kepentingan para calo-calo APBD seperti itu. Satu lagi Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf, saya pernah ngobrol tidak sengaja lah begitu kan, itu sekitar 3 tahun lalu sebetulnya waktu masih wakil gitu. Sebetulnya dia gagasannya lumayan cerdas, gitu ya. Gagasannya cukup lumayan cerdas, dia sangat paham sekali begitu. Oh iyalah, pengalaman di birokrasinya kan. Itu kan terkait dengan konsep pembangunan bagaimana ini dan itu, wah detail ya. Perintil-perintil pembangunan itu dia sangat paham sekali gitu. Iya. Itu kan tinggal mungkin apakah dia ada keberanian untuk melakukan political will yang berpihak pada masyarakat, tinggal itu saja. Ada keberanian untuk bersikap progresif. Bersikap gitu. Karena dia tahu perintilannya itu. Dia lama dulu kan sama Kang Tatang. Ya. Itu kan dia lama di birokrasi gitu. Itu. Nah, tapi juga nggak tahu hari ini nasibnya di Golkar seperti apa dan bagaimana. Saya berharap mudah-mudahan juga. Emangnya kenapa? Nggak ada masalah kan Golkar tuh? Nggak ada masalah. Cuman kan kalau nggak koalisi mau bisa nyalon.
Kan udah ada PAN. Oh dapan, ya mudah-mudahan pana nu meuli. Lamun aya gerakan borong partai, ya kan? Semua dibeli gitu. Sabaraha tuh partai Tasik? Berapa partai coba? Iya. Ya kan? Kalau kita pakai mindset tadi itu ya. Mindset yang Kang Jenny Jayusman. Jayusman itu ya, mindsetnya itu ya. Ya tinggal dibeli kan itu mindset jelema buka duit ya kan. Mindset belian kabeh gitu nya gitu kan. Alabatan rujak sisi jalan. Nah ini ya harusnya ini tersinggung loh, masyarakat Kota Tasikmalaya itu tersinggung. Nggak bisa tersinggung, emang faktanya kayak gitu kok. Iya, ya kan ya milih juga mesti beli bos. Iya, mesti dibayar. Tersinggung dengan dirinya sendiri. Tersinggung dengan dirinya sendiri gitu ya. Gitu ya, kan gini ya, pelacur itu kan nggak mau disebut pelacur, ya kan? Itu terlalu memang kalau coba aja ya tanya itu sama orang. Nggak ada pelacur yang teriak saya pelacur. Nggak ada. Atau sepertinya begini, ada orang ya pelanggan pelacur. Pelacur, berapa harga Anda itu? Begitu kan? Itu pasti marah itu. Ya kan? Ya pasti marah dia kalau bilang begitu. Pelacur, ublag, mana sebarang. Ngamak itu pasti. Kita ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru lagi, yang lebih ya terbuka seperti Kang Andi gitu. Biar tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.